Visi itu kan keinginan kita yang akan datang. Misi itu adalah menjalankan visi yang kita inginkan. Lah, tadi kita mengetahui itu karena doanya orang-orang itu kemudian oleh Allah diabadikan di ayat 200-nya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Dia tidak dapat, maka dia hanya berdoa dunianya. Padahal dalam surat Al-Qasas, dunia itu hanya jangan dilupakan. Yang harus kita kerjakan kehidupan besok, bekal di akhirat. Dunianya oke, tapi jangan dilupakan. Jangan menjadi prioritas utama. Kita kadang-kala akan mencari prioritas utama dunia itu. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau pilpres rebutan enggak kira-kira? Rebutan enggak? Pilgub rebutan enggak? Rebutan. Pilwali, pilbub rebutan enggak? Rebutan, Pak. Rebutan sekali itu. Karena apa? Ingin kebahagiaan dunia. Ada enggak yang rebutan untuk kebahagiaan akhirat? Ada enggak kira-kira? Ingin tanya aja, ada enggak rebutan untuk kebahagiaan akhirat? Umpamanya begini, Pak, Al-Hikmah ini butuh dana karena ingin memperbaiki tentang masjid dan sekitarnya. Ada enggak yang rebutan begini? Sudah Pak Nur, enggak usah orang lain, saya yang penuhi. Ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira? Loh, saya cuma tanya, ada insya Allah. Insya Allah ada, insya Allah ada. Lah, maksud saya, itu visi kita, itu harus akhirat. Dunianya itu adalah merupakan yang kesekian tidak dilupakan. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul urur. Hidup dunia itu hanya apa namanya? Ya fata morgana lah. Kita hidup kan di fata morgana. Iya apa enggak? Islam ini hidupnya hanya di fata morgana. Contoh, umat Islam kan banyak sekali kan di dunia, ya. Palestina aja ada yang bantu, iya toh? Itu fata morgana. Saya sering menyatakan ke teman-teman begini, ibarat kalau Republik Indonesia ini perahu, begini, perahu, jalan di Mayangan. Isinya di dalam perahu ini 87% itu umat Islam. Indonesia ini kan 87% umat Islam. 13%-nya itu Romo, terus kemudian teman-temannya Romo, Pak Sas, bagian yang Nasrani itu. Lah, kalau yang 13% ini mencak di perahu, kira-kira perahu oleh enggak? 13% itu perahu ini goyang enggak kira-kira? Enggak goyang. Tapi kalau yang 87% enggak usah mencak, batuk bersama-sama. Batuk bersama-sama. Begitu. Oleng, Pak, oleng. Tetapi enggak bisa karena Islam umat itu hanya di fata morgana. Kayak melihat air ternyata didekati enggak ada air. Kayak ada umat Islam tetapi ketika didekati enggak berperilaku Islam. Padahal visi kita ingin bahagia. Lah, kalau sudah keinginan kita bahagia dan hidup kita fata morgana, kemudian apa yang harus misi kita jalankan? Ayo, misi kita apa yang kita jalankan? Bapak, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak kalau mengikuti irama Jakarta, untuk pilgub rebutan kan ya? Rebutan. Coba bayangkan 12 partai bersatu untuk menyalonkan satu
orang. Yang itu bukan orang Jakarta. Rebutan itu. Yang dulu bersama A, sekarang pindah. Kan begitu kan? Lah, partai politik di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan bersama itu sudah memiliki kekuatan yang hiper. Sekali lagi memiliki kekuatan yang hiper. Kalau partai itu kemudian dipegang oleh orang-orang yang visinya tidak sama dengan visi Bapak tadi, ya nggak akan bisa. Bahwa hidup umat Islam itu akan seperti visi Bapak, nggak bisa. Nggak akan bisa itu. Nanti aja kita lihat aja nanti. Bagaimana Jawa Timur. Bagaimana nanti kabupaten dan kota Probolinggo. Kita lihat. Kita kemana nanti? Lah, maka visi yang kita berikan dan kita inginkan kebahagiaan. Itu mana yang Bapak Ibu pilih dari visi kebahagiaan itu? Bahagia seseorang itu bisa karena dia ada aspirasi dari diri kita untuk bahagia itu karena kegembiraan. Nih, yang pertama karena kegembiraan. Yang kedua karena ketenangan hati kita. Bapak pilih yang mana? Bahagia, pilih lewat kegembiraan, apa pilih lewat ketenangan hati? Ya. Silakan minum dulu. Biar Pak Santo yang bikin, biar tidak mubadir. Alhamdulillah masih hangat. Bapak pilih yang mana sama Ibu? Pilih yang lewat kegembiraan atau lewat ketenangan hati? Ya? Yakin? Yakin. Kalau kegembiraan tuh begini. Ibu setelah pulang dari pengajian ini, tahu-tahu di halaman rumah Ibu ada mobil Innova Hybrid. Harganya itu 760 juta. Ya, saya kemarin nyewa itu ditangkap di Jogja. Nyewa miliknya teman MUI, ternyata oleh tukang ngambil mobil itu apa namanya? Debt collector itu saya disanggong sampai sehari semalam minta mobil itu. Alhamdulillah masih saya bawa ke sini. Harganya 760 juta kalau nggak salah. Ibu pulang dari sini di halamannya ada itu. Gratis. Ibu gembira enggak kira-kira? Yakin? Ibu geleng kepala. Enggak. 760 juta. Warnanya hitam atau putih, dongkrong, dan ini untuk ibu. Bahagia enggak kira-kira? Jangan dusta lah ya. Jangan dusta hatinya lah ya. Bahagia enggak kira-kira? Ketika ada mobil gratis untuk bapak, untuk ibu. Jangankan 600, 200 juta saja. Seperti apa? Apa namanya? Bahagia enggak bapak? Pak kalau diberi itu gratis itu. Ayo. Bahagia kan? Karena lewat atau tidak usah dari orang lah. Tidak usah orang. Tahu-tahu Pak Sugi ini dapat berita gembira karena akrab dengan Bu Khofifah. Mas, contoh. Mas, sampean dulu kan DPR P3. Tolong DPR P3-nya teman-temannya nyoblos aku besok, sampean tak kasih duit 1 miliar. Ya, diambil oleh Pak Sugi 1 miliar. Tahu-tahu Pak Sugi pulang tengah malam, diletakkan di bawah bantalnya Mbak Yayi 500 juta. Kira-kira Mbak Yayi bahagia enggak? Ingin tahu, Ingin tahu saya.
mesti gembira. Gembira itu tentunya bahagia. Itu lewat kegembiraan. Kalau lewat ketenangan hati, begitu malam hari ketika pukul 3:30 kita dibangunkan oleh pasangan kita, anak-anak kita bangun bersama-sama, mandi bersama-sama, di kamar mandi yang banyak itu sudah jebor. Oh, anak-anakku bangun. Untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gembira enggak kira-kira? Gembira, tenang hati kita walaupun tidak dapat 500 juta dari Bu Khofifah. Karena anak-anak kita, pasangan kita sudah dekat dengan Allah. Maka Bapak untuk menuju ini, ya, kalau kegembiraan ini kan wamal hayatud dunia tadi itu, untuk menuju ini apa tadi itu? Kegembiraan karena ketenangan hati. Yang pertama, kita harus bersyukur, memiliki perasaan syukur dan sabar. Bersabar. Kadangkala pasangan kita ketika dibangunkan, ya nesu. Apa nesu itu? Ya nesu. Bekikir sekali. Kita bersabar. Ketika kita mungkin sedang diuji oleh Allah, tidak enak, ya bersabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan enak, ya bersyukur, kan begitu. Syukur, sabar itu komitmen dalam orang yang beriman. Harus itu. Harus komitmen. Baru itu namanya kegembiraan. Bahagia lewat ketenangan hati.